Oke, baik. Selamat pagi, siang, dan malam. Kita masuk ke sesi 7, kuliah Blockchain Teknologi and Token Economy, ya, untuk Prodi S1 Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika, School Economic and Business Telkom University. Materi ini dibantu oleh partner dari industri, yaitu Partner Inc. dan Toko Crypto. Materi ketujuh adalah mengenai smart contract, ya. Beberapa minggu sebelumnya dan beberapa minggu yang lalu mungkin rekan-rekan sudah mendengar tentang smart contract dan bahkan mungkin sudah mencoba langsung dengan hands-on di lab ya. Nah, kali ini kita akan bahas lebih mendalam di minggu ketujuh sebelum nanti minggu-minggu selanjutnya kita akan bicara lebih banyak ke arah token ekonomi. Kita masih bagian finalisasi dari pengenalan mengenai teknologi blockchain-nya itu sendiri. Oke, apa learning objective dari kuliah kita pagi ini, yaitu memahami bagaimana smart contract bekerja dan beberapa contohnya, beberapa skenario-nya maksudnya ya, memahami mengenai token standar pada Ethereum dan kompetitor-kompetitor yang lain, ya, kompetitor dari Ethereum maksudnya. Eh, Bisa menggambarkan keuntungan dan kerugian dari smart contract, termasuk untuk aplikasi dan memberikan contohnya, ya. Kemudian kita bayangkan masa depan smart contract itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah mengerti bagaimana proses minting token yang harusnya memang sudah diajarin di lab ya. Tapi nanti mungkin ada satu slide yang mungkin rekan-rekan bisa coba sendiri di rumah ya tanpa harus melakukan aktivitas lab. Apa yang kita pelajari? Pengenalan dasar smart contract pada blockchain, keuntungan dari smart contract, aplikasi praktikal dari smart contract, dan bagaimana cara minting token di Ethereum. Salah satu seperti yang kita ceritakan minggu lalu adalah pionir dari smart contract, blockchain yang apa namanya mempunyai fitur smart contract. Nah, bagaimana pemahaman smart contract? Jadi, apa itu smart contract? Smart contract adalah program yang ditaruh di blockchain yang dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses tanpa memerlukan middleman atau otorisasi ya. Badan atau lembaga yang mengotorisasi ya. Jadi langsung dieksekut tanpa campur tangan dari eh, middleman ya. Mungkin di Bitcoin kita sudah tunjukkan bagaimana itu bisa terjadi transaksi peer to peer tanpa melalui bank. Nah, ini sama, tapi ini dilakukan secara otomatis dan untuk program-program yang lebih kompleks. Di sini ada video penjelasan mengenai smart contract dan kenapa smart contract itu penting ya karena development dari aplikasi berbasis blockchain bukan hanya transaksi ya tapi interaksi itu bisa jadi perjanjian jadi bukan transaksi antar uang tapi transaksi multi aktor ya pembayaran terutama di industri finansial kita bisa lihat banyak sekali saving lending tapi melalui proses tertentu yang tidak bisa semudah kita hanya melakukan transaksi cash, saya bayar ke Anda. Jadi bukan semudah hanya payment. Jadi problem interaksi, problem transaksi itu banyak sekali, bukan hanya sekedar payment. Untuk itu perlu apa namanya program atau implementasi yang lebih rumit dalam bentuk smart contract. Silakan dilihat pengenalan video ini ya. Dan di sini juga ada sejarahnya bagaimana smart contract itu dibuat dan apa latar belakangnya. Jadi pada garis besarnya pada smart contract adalah user membuat smart contract ya. Kemudian term dari kontrak apa yang membinding ya kontrak itu supaya bisa berjalan itu dituliskan. Misalkan kalau artis, jika lagu saya dimainkan oleh orang lain, maka orang lain itu otomatis akan disuruh bayar. Nah, itu term ya. Jika lagu itu dimainkan ya. Atau jika orang ini sudah bekerja 10 hari, maka termnya adalah dia harus dibayarkan. Nah, itu kontrak-kontrak yang istilahnya if then, simple ya. Nah, kemudian term and condition tadi ya itu dimasukkan dalam blockchain ya. Kemudian smart contract itu dieksekut
kalau event yang dituliskan di term tadi itu apa tertrigger ya. Eh, Tertrigger maka dia akan berjalan ya. Nah, ini beberapa contohnya kita bisa lihat. Mungkin yang paling simpel adalah cuman transaksi Bitcoin. Ya, pembayaran lah. Pembayaran atau transaksi peer-to-peer itu simple. Jadi mungkin nggak pakai smart contract kita juga bisa. Tapi kalau kita mungkin apa namanya pembayarannya antar different currency, nah itu mungkin harus ada proses eh, convert dari satu mata uang ke mata uang lain. Nah itu butuh apa namanya smart contract ya. Tukar menukar pembelian NFT, nah itu bisa juga smart contract ya. Kemudian yang kedua adalah smart rights and obligation. Nah, consumer buys a digital content stream. Nah, kalau orang beli konten, ya, misalkan mendengarkan musik, melihat video, nah, maka orang itu bisa mendapatkan akses. Nah, nanti ada termnya. Apakah sekali akses, apakah nanti selama durasi waktu seminggu, sebulan, nah itu di sini, smart contract. Itu bisa kita trigger otomatis di blockchain juga. Kemudian misalkan orang ini basic smart contract landlord remotely lock non paying tenant out of apartemen. Jadi kalau orang nggak bayar apa namanya biaya sewanya, ya tenan itu nggak bisa masuk. Ya misalkan eh, apa namanya kuncinya rumah itu dikontrol oleh suatu kode, kodenya dimasukkan ke dalam blockchain yang hanya bisa di-trigger oleh smart contract. Nah itu bisa terjadi ya. Kemudian multi party smart contract, misalkan seller land buyer funds to buy a house. Nah, ini kan eh, apa namanya kompleks ya. Jadi orang yang menjual meminjamkan pembeli uang untuk membeli rumahnya. Jadi selain transaksi jual beli rumah, ada juga transaksi pinjam meminjam uang untuk beli rumahnya. Nah itu jauh lebih kompleks. Jadi kita butuh smart contract sana ya. Kemudian ada distributed autonomous business unit ya. Unit of corporation issue its own bond and buyer monitor payment via shared ledger. Ya, misalkan kita beli surat utang, ya. Nah, sekarang ada kan surat utang, surat berharga negara, bond dari negara, yang kita belinya lewat lembaga negara juga, lembaga negara yang mengatur kapan uangnya dibayarkan, ya, apa namanya, profitnya dibayarkan, gitu ya. Nah, kalau pakai smart contract, kita langsung beli, nanti setiap tanggal berapa profitnya itu akan dibayarkan dan kita monitor dari smart contract itu tanpa perlu lembaga yang mengatur ini waktunya si A harus bayar, ini waktunya si B harus bayar dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian yang terakhirnya adalah yang selanjutnya adalah distributed autonomous organization atau saya disebut DAO ya. Nanti kita akan banyak sekali membicarakan masalah DAO ini di token ekonomi ya. Misalkan self driving car, self driving truck eh, melakukan proses P2P delivery, pay local toll road fees, and buy local electricity, ya itu apa namanya masing-masing berinteraksi dengan menggunakan smart contract. Smart contract interaksi dengan smart contract, ya. Saya mau bayar apa namanya delivery, ya. Yang lain juga apa menerima pembayaran delivery itu, ya. Saya mau bayar tol, yang lain ada smart contract untuk menerima tol itu, ya. Nah, ini bayar listrik, yang lain juga ada smart contract untuk menerima pembayaran listrik, ya. Jadi antara kontrak dengan kontrak berinteraksi. Kemudian distributed autonomous government, ya. Misalkan ada penduduk yang datang ke suatu tempat yang belum pernah ditempati, misalkan suatu pulau tertentu, ya. Mereka mungkin, oh, udahlah kita nggak usah pakai bikin pemerintahan ya, kita bikin hukum atau self enforcing code ya untuk services atau untuk rules-rules yang lain. Nah, ini mungkin sering sekali kita lihat di metaverse ya. Kita bisa bikin rumah, bikin lingkungan ya dengan orang-orang yang lain. Nah, terus kita kan nggak siapa yang jadi ketua RT-nya tuh, siapa jadi manajernya. Nah, kan repot ya. Nah, udahlah kita bikin rules saja. Rules gampang aja kalau kamu melanggar atau ada yang melanggar, maka smart contract itu bertindak sebagai hukum dan juga bertindak sebagai penegak hukum ya.
bertindak sebagai aturan, aturannya orang nggak boleh melanggar gitu ya. Tapi begitu orang melanggar, smart contract juga bertindak sebagai penegak hukum. Nah, orang itu dihukum atau mungkin dikeluarkan dari lingkungannya gitu ya. Nah, itu banyak di virtual world ya, di metaverse ya. Kemudian distributed autonomous society. Nah, ini lebih lebih besar lagi ya. Kumpulan orang dari beberapa area yang berbeda membuat aturan mengenai agreement mengenai trade. Nah, kan bisa ya. Tadi aja di metaverse kita lihat orang bisa membuat aturan sosial, apalagi aturan trade ya. Itu jadi kompleks karena peristiwa yang terjadi di dalamnya itu tidak hanya satu tapi banyak. Nah, bagaimana smart contract di blockchain? Ya, smart contract itu biasanya namanya kontrak ya, harus ditulis dengan bahasa pemrograman ya, yang kita sebut sebagai solidity ya. Nah, solidity itu memang apa namanya uh, uh, asalnya dari Ethereum ya, dan berjalan di atas Ethereum virtual machine yang kita bicarakan minggu lalu ya. Dan smart contract itu bisa dilihat dari block explorer-nya Etherscan ya. Etherscan itu adalah semacam apa namanya scanning transaksi Ethereum ya, mulai dari transaksi jumlahnya berapa, kontraknya siapa dan lain sebagainya ya. Dan begitu kita membuat uh, smart contract, kita bisa tes dulu, nggak perlu langsung kita execute di apa mainnet ya, di tempat blockchain utamanya, karena kalau salah kan repot juga ya. Kita tes tes dulu performance-nya di blockchain untuk testing, namanya testnet ya. Nah, biasanya kita buat uh, smart contract tuh macam-macam caranya ya, ada aplikasinya juga. Tapi biasanya kita pakai Ethereum membuat namanya Remix ya, ekstensi dalam apa namanya browser, di mana kita bisa menulis program Solidity di atasnya. Nah, ini adalah contohnya kalau Anda klik ya, kalau Anda klik nanti Remix Ethereum ORG, maka bentuknya kayak gini ya. Di sebelah kiri ini ada nama kontrak-kontraknya, kode-kodenya ya, ada kontrak di sini ya, ada kontrak ya. Anda lihat di sini ada kontrak ya, ada kontrak. Nah, ini nama kontraknya apa? Di sini NFT Marketplace. Anda bisa juga misalkan minting ERC ya, membuat membuat virtual currency baru gitu ya. Ini bisa load filenya bisa di load dari mana ya. Nah, ini juga untuk learningnya juga ada. Ini juga ada template-nya. Anda bisa create ERC20 ya. Anda bisa menggunakan beberapa apa namanya bantuan ya. Ada namanya Open Zeppelin, nanti saya ceritakan juga, untuk membantu kita tidak perlu ngoding satu-satu gitu loh ya. Jadi kita sudah ada apa namanya, udah ada template-nya gitu ya. Nah, ini dalamnya ya, misalkan ini adalah kontrak storage ya. Nah, di sini Anda bisa lihat Progma Solidity ya, kontraknya namanya storage, inputnya itu apa ya, fungsinya itu menuliskan input apa, kemudian outputnya jadi apa ya. Nanti, nah ini memang smart contract yang sekarang walaupun dibilang terbuka dan bisa dibaca, tapi masih menggunakan bahasa programming ya. Nah, kita mungkin akan lihat nanti ke depannya smart contract akan menuju ke bahasa manusia ya. Nggak akan terus seperti ini, pasti ada pengembangan-pengembangan baru lagi. Nah, bagaimana apa saja standar token di Ethereum, yang tentunya pada saat kita membuat atau merilis atau meminting token itu kita eksekusinya dengan menggunakan membuat smart contract ya. Makanya ini penting ya. Nah, ada beberapa. Yang pertama ERC20. ERC20 itu yang paling standar ya, namanya fungible token. Fungible token itu artinya interchangeable token. Jadi nilai token itu semuanya sama. Seperti uang ya. 10.000 di saya sama dengan nilai 10.000 di Anda. 10.000 di saya sama dengan 2 kali 5.000 di Anda. Ya. Jadi itu adalah namanya fungible token. Makanya sering digunakan untuk voting karena semuanya orang punya hak sama ya. Untuk staking atau untuk mata uang ya. Bitcoin itu adalah salah satu contoh dari
apa namanya virtual currency walaupun dia tidak dibuat melalui mekanisme ERC20 ya. Tapi di blockchain lain hampir semuanya mirip-mirip seperti itu ya. Yang kedua adalah ERC721. Nah, ERC721 itu namanya non-fungible token. Non-fungible itu artinya apa? Jadi kalau saya punya 10.000, ya, itu tidak bisa dipecah menjadi 5.002. Ya. Dan ini artinya nilainya itu non-fungible, tidak bisa dipecah-pecah. Ya. Misalkan sertifikat sertifikat kepemilikan apa namanya NFT, ya, atau NFT itu sendiri, ya, sertifikat kepemilikan digital asset atau kita sebut NFT. Nah, itu nilainya nggak akan sama. Saya punya NFT itu nilainya sekarang misalkan 100.000, saya keep beberapa lama bisa jadi nanti nilainya 500.000 atau bahkan mungkin turun jadi 50.000 ya. Ya, atau 5.000 gitu ya, sorry ya. Nah, itu namanya non fungible token. Jadi ERC20, ERC721 semuanya dibuat melalui mekanisme minting di smart contract ya. Kemudian ada ERC777, jadi apa namanya uh, kemampuannya ditambahkan ya, extra functionality ya di atas token yang apa namanya yang sudah dibuat ya, seperti kontrak yang kompleks ya, misalkan meningkatkan transaction privacy apa supaya nggak ketahuan atau melindungi identitasnya. Kemudian kalau misalkan emergency recovery, kalau misalkan kita kehilangan privacy, nah itu lebih kompleks ya. Ini pakai ERC ya. Kemudian ada ERC 1155 ya, supaya transaksinya lebih efisien ya, saving cost. Ini bisa untuk uh, apa fungible maupun non fungible. Misalkan fungible itu mata uangnya Binance atau BAT ya. BAT itu basic attention token ya. Uh, Kalau kita melihat iklan maka kita dikasih token ya, kayak kayak kasih apa penghargaan ya. Atau mungkin seperti NFT misalkan CryptoPunk ya. Jadi ini adalah lebih lagi. Tapi ini bukan hanya empat ini, masih banyak yang lagi. Anda silakan nanti cek-cek di website ini ya, di bawah ini ya, nanti ya. Nah, bagaimana dengan di luar Ethereum? Nah, di luar Ethereum ya punya punya sendiri-sendiri ya. Setiap platform punya sendiri. Contohnya Solana. Nah, untuk apa namanya fungible token namanya SPL ya. Di Binance, Binance Smart Chain atau Binance itu banyak mengeluarkan apa namanya token untuk transaksi ya di dalam Binance ya. Eh, nah itu namanya BEP 20 ya. Transaksi itu operasi ya, operasi misalkan exchange em, apa namanya, misalkan Anda punya dolar mau apa ditransaksikan ke beli Bitcoin, maka dolarnya biasanya akan masuk ke namanya BUSD gitu ya. Binance USD. Jadi harus di convert dulu uang nyata ke mata uangnya Binance sebelum nanti dibelikan Bitcoin ya. Kemudian di Tron namanya tokennya adalah TRC20, di Avalanche namanya adalah ARC20, jadi banyak sekali. Silakan nanti dibaca di sini ya. Sementara di tempat lain misalkan Terra Luna yang kemarin hancur itu namanya CW20 ya. Cardano namanya natif, Polygon sama dengan ETH ya, karena Polygon kan layer 2 ya. Nah, jadi Anda karena setiap ini punya standar sendiri-sendiri, maka Anda harus hati-hati dan expect nanti ada fee ya. Misalkan Anda punya USD ya. Nah, USD itu dirubah dulu menjadi BUSD ya, Binance USD. Nah, ini mungkin ada fee-nya ya. Nah, dari BUSD nanti dilihat rate-nya BTC, Bitcoin. Berapa rate BUSD dan BTC? Dan biasanya ini berbeda antara yang tertulis di media satu BTC berapa USD. Nah, ini
Memang ini yang namanya kita sebut sebagai centralized finance yang sekarang exchanger-exchanger yang berfungsi sebagai mempermudah kita untuk melakukan tukar menukar uang ya. Tapi bagaimanapun juga mereka juga butuh mengambil keuntungan. Nah, walaupun kecil-kecil tapi kalau diakumulasikan besar juga ya. Jadi belum bisa peer to peer dari USD ke BTC langsung nggak bisa ya, belum bisa ya. Nah, bagaimana smart contract bekerja di Ethereum ya? Jadi kalau smart contract itu seperti kita tulis pre-program, belum belum dijalankan ya. Kita pre-program ya, yang isinya if then statement ya. Nah, misalkan kita bikin kontrak kita tulis dulu, ya termnya kita tulis dulu semuanya. Nah, kemudian kita desain dalam bentuk kode yang contohnya ada di Remix tadi ya. Kemudian ada event trigger execution, kemudian contract policy is automatically executed, asset are released to the party ya. Minggu lalu kita lihat jual beli mobil, nah gitu ya. Nah kemudian settlement, nah kalau sudah selesai maka transaction and settle detail are recorded to the blockchain ya. Silakan nanti dibaca di sini ya. Nah kemudian apa benefit dari smart contract ya? Jadi eh, secara kita mengharapkan nanti blockchain itu mendukung token ekonomi, berarti kalau kita kegiatan ekonomi kompleks ya, interaksinya kompleks ya. Contohnya di sini misalkan multi signature account, fund can only be spent when required percentage of people agree. Nah, misalkan ada uang, kita mau beli something, tapi mayoritas, misalkan 70% harus agree kalau ini uangnya untuk spend itu. Nah, itu bisa dibuat di smart contract ya. Misalkan dari 10 orang, required 7 orang agree untuk spend this money. Nah, nah itu kan sama saja di dunia nyata ya. Nah, itu bisa juga kalau kita menggunakan blockchain. Nah, bagaimana membuat 7 orang harus minimal agree untuk kita spend money? Nah, itu biasanya kita buat smart contract ya. Kemudian encoding financial agreement ya, manage agreement between user ya. Misalkan satu orang membeli asuransi dari perusahaan asuransi, maka rule kapan asuransi itu dapat diklaim itu diprogram ke dalam smart contract ya. Misalkan kalau kecelakaan, misalkan sakit gitu ya. Bagaimana kita desain ya? Apakah nanti keterangan dari rumah sakit yang berbasis blockchain dimasukkan ke dalam apa smart contract, men-trigger suatu event di smart contract, kemudian smart contract-nya dirilis ke perusahaan asuransi ya, atau agreement berdasarkan kondisi di luar ya, mengambil data dari luar, misalkan data finansial, data political atau apapun juga. Nah, menggunakan suatu mekanisme namanya Oracle atau blockchain Oracle. Nah, ini contohnya kemarin mungkin di blockchain untuk supply chain ya, salah satu riset yang saya lakukan. eh, Kapan kopi itu data kopi itu dimasukkan ke dalam blockchain itu kita gunakan Oracle ya. Misalkan di Oracle itu merekord suhu ya, merekord humidity, merekord lokasi. Itu kan data-data dari luar ya. Nah, kemudian dituliskan ke dalam smart contract. Nah, smart contract kemudian menuliskan ke dalam blockchain ya. Nah, ini kita sebut sebagai mekanisme mengambil data dari dunia luar ya. Nah, atau bekerja dengan smart contract yang lain ya. Jadi similar to how software library work, smart contract can work with other smart contract in chain ya to form complex dApps, decentralized application atau Web3 dan ekosistem ya. Tentunya kalau kita bicara digital ekosistem, digital business ekosistem kan banyak sekali aktor yang punya kepentingan sendiri-sendiri dan setiap aktor itu memerlukan interaksi. Interaksinya bisa jadi bukan itu bisa jadi di sini digambarkan sebagai interaksi antar smartphone ya. Atau untuk storage ya, store information about application seperti domain registration information ya, membership recorded ya, membership record ya, merekord plat nomor, merekord
apa supply chain untuk traceability ya. Karena ini datanya immutable dan tidak dapat dihapus ya. Di storage, proses menyimpan itu uh, memerlukan smart contract juga ya, supaya otomasi ya, ada otomatisasi ya. Nah, ini contohnya Oracle tadi yang saya ceritakan, blockchain Oracle atau Oracle. Jadi Oracle itu mengirimkan data dari dunia luar seperti daily temperature atau number of vote of political candidate to a blockchain seperti Ethereum. A smart contract on the blockchain can then use the data typically to make decision about whether to dispense money to whom ya. Jadi misalkan kita lihat uh, 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 ya misalkan voting ya, voting pemilihan presiden gitu ya. Kita lihat berapa orang yang ngevote. Nah, orang ngevote hasilnya langsung dibaca oleh blockchain pakai Oracle, langsung dimasukkan, oh ini pilihannya satu, oh ini peluangnya dua ya. Dan itu tanpa orang yang terlibat ya dalam suatu smart contract dan Oracle itu sendiri. Sehingga di rumah orang akan tahu secara real time dan tidak bisa dirubah, tidak bisa dimanipulasi ya. Nah, ini contohnya nih real world, ada intermediary yang kita sebut sebagai blockchain Oracle, dan ini adalah smart contract-nya ya. Nah, apa keuntungan dari smart contract? Yang pertama adalah uh, security ya. Smart contract menggunakan enkripsi dan tamper-proof karena itu turunan dari sifat-sifat blockchain, sehingga mereka highly secure dibandingkan kontrak yang berbasis kertas ya, bisa bisa rusak, bisa hilang ya, bisa dipalsukan ya. Due to the high level security, smart contract have the potential to be used in financial institution and government office. Makanya smart contract ini sekarang paling sering digunakan di industri finansial ya, dan game ya, karena game itu nature-nya adalah digital ya, antar orang di beberapa tempat berbeda-beda, mereka geographically tidak ketemu, maka smart contract apa namanya menjadi solusi ya. Jadi secara umum blockchain memang digunakan nomor satu finansial, kedua adalah game ya. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan potensi yang luar biasa kalau di government. Bisa dibayangkan berapa berapa besar efisiensi atau pengurangan birokrasi untuk proses-proses yang saya ilustrasikan tadi. Kemudian speed ya, tentunya proses dengan smart contract akan sangat cepat ya, nggak ada lagi proses manuali verifikasi, koordinasi dan lain sebagainya. Speednya akan increase menurut saya considerably fast ya. Kemudian tentunya intermediary akan menjadi lebih sedikit, bahkan mungkin hilang. Ya tidak mungkin tidak sepenuhnya hilang, tapi paling nggak menjadi lebih sedikit ya. Misalkan contohnya kita kalau di dunia digital di web tuh kita butuh escrow ya. Kalau pernah lihat di apa namanya apa Kaskus ya, ada forum Kaskus zamannya belum Tokopedia. Jadi ada orang yang bayar dulu, uangnya dipegang orang tengah, barangnya nyampe, baru uangnya dirilis. Dan kemudian Tokopedia juga membuat seperti itu kan. Ya, barangnya diterima dulu, kemudian kalau sudah diterima, uangnya dirilis ke penjual. Nah, ini kita sebut EW escrow ya, untuk menjamin kelancaran transaksi. Selanjutnya transparansi ya. Transparansinya di smart contract sangat besar ya. Walaupun tadi kodenya komputer ya sekarang itu, tapi kita udah bisa lihat detailnya apa saja yang dieksekusi di sana ya. Jadi resikonya itu sangat kecil karena sudah transparan ya. Segala perubahan di kontrak itu membutuhkan konsen dari parti yang terlibat. Nggak bisa kontrak dirubah secara apa? Secara sepihak ya. Orang akan mudah tahu gitu ya. Jadi manipulasi atau non performance due to any individual itu nggak mungkin terjadi ya. Yang kelima tentunya cost efektif ya. Uh, Dibandingkan paper based contract, smart contract highly cost efektif karena mengurangi
ketergantungan pada intermediary dan penyimpanan yang jauh lebih mudah dibandingkan kontrak kertas ya. Nah, apa kalau dibandingkan dengan keuntungannya, apa aja resikonya? Yang pertama, nah dia tidak bisa dirubah. Difficult to change ya bagi semua, nggak semua orang itu eh, di dunia nyata itu bisa beradaptasi dengan smart contract secara baik ya. Misalkan ada kesalahan ya nggak bisa dirubah gitu ya. Eh, Almost impossible ya. Error pada kode can be time consuming dan expensive to correct ya. Mungkin rekan-rekan pernah tahu cerita mengenai bagaimana blockchain uangnya dibawa lari itu ya. Itu biasanya bukan karena orang ngehack blockchainnya, enggak. Biasanya karena smart kontraknya itu ada errornya, ya, ada celah errornya yang bisa dimanfaatkan. Makanya sangat bahaya kalau smart kontrak kita belum teruji, kemudian kita deploy, pada saat di deploy, oh, ada orang tahu kesalahannya, nah dia bisa mengambil keuntungan ya, seperti dulu Ethereum apa sempat dihack ya sebelum pecah jadi dua yang saya ceritakan minggu lalu ya. Ada possibility of loophole. Loophole atau security breaches may occur, especially in customized smart contract that have not been fully tested and audited. Tadi yang saya cerita. Kalau kita custom, uh, kita nggak audit, kita nggak tes ke testnet, wah bisa jadi loophole ini tidak kita identifikasi, sehingga pada saat deploy baru deh kita kehilangan kerugian yang luar biasa ya. Kemudian ada third party issue. Although smart contract seek to eliminate third party involvement, it is not always possible to eliminate them. Ya, tidak selalu bisa, ya, tergantung proses bisnisnya ya. Third party assume different rules from the one that they take in traditional contract. Jadi ada beberapa intermediary yang memang dibutuhkan ya, tidak semuanya memang uh, perannya sederhana seperti escrow tadi itu sederhana ya. Tapi ada beberapa proses-proses yang kompleks yang memang intermediary itu tetap dibutuhkan ya. Tapi saya belum belum kebayang contohnya. Tapi mungkin saya rasa pasti banyak lah, ya, terutama di bidang hukum ya. Uh, Hukum itu ada interpretasinya ya. Nah itu yang perlu ahli hukum dan sebagainya. Kemudian vague term. Jadi kalau misalkan kita smart contract itu cirinya adalah kontraknya itu harus clear, harus jelas, harus saklek gitu ya. Kalau kontraknya itu termnya itu apa eh, bahasanya atau terlalu general ya bisa multitafsir itu susah. Hukum itu kadang-kadang ada yang multitafsir ya. Nah, ini yang jadi masalah ya. Jadi kalau kalau multitafsir atau mungkin sangat kompleks, mungkin nggak usah pakai smart contract. Kalau simple-simple atau kompleksnya masih bisa dihandle dalam uh, apa pemecahan perintah yang simple ya. Nah, itu masih bisa dihandle ya. Nah, bagaimana kalau kita melihat mencari smart contract untuk apa? Untuk A, untuk B, untuk C, untuk marketplace, untuk minting dan lain sebagainya. Salah satunya kalau di Ethereum kita gunakan OpenZeppelin ya. Silakan nanti rekan-rekan coba ya, ini website ada di sini ya. Ada template-nya di sana ya. Silakan di tes nanti ya. Nah, bagaimana aplikasi dari smart contract? Nah, tadi kita udah cerita sedikit-sedikit ya. Penyimpanan ya, misalkan penyimpanan data traceability, penyimpanan hasil voting ya, kemudian aktivitas perdagangan ya, event gitu ya, kapan barang dikirim, eh, jika uang diterima ya, supply chain sama ya, mentracing apa barang ya, pembayaran angsuran atau mortgage, mortgage rumah, mortgage mobil ya, otomatis pakai Web3 ya, application pakai dApps bisa digunakan ya. Harga ya, harga apa namanya properti ya, marketnya seperti apa, kita execute, kita beli pada harga berapa ya. Kontrak termasuk gaji ya, kontrak kapan diterminate, kapan diangkat
karyawan kalau sudah memenuhi persyaratan, ya. Kemudian copyright, ya tadi saya cerita sedikit mengenai artis yang dibayar berdasarkan peran mereka dalam membuat konten, ya. Misalkan pemain pemain gitar dapat 30%, pencipta lagu dapat 50%, ya, penyanyi dapat 20%. Nah, itu copyright, ya. Kemudian untuk medical, ya, medical. Kemudian untuk apa pemilu, ya. Kemudian klaim asuransi, nah, itu banyak juga, ya. Nah, ada juga perkembangan baru yang namanya Ricardian Smart Contract, ya. Ricardian Smart Contract Anda silakan baca di sini. Intinya adalah kontraknya itu bisa dibaca manusia. Ya, kalau yang smart contract yang kita kenal kan kontraknya itu bahasa mesin. Ya. Nah, ini lebih bisa dibaca manusia. Ya. Dan ini sebenarnya adalah kontrak yang eh, sudah ditemukan lama ya sebelum blockchain itu sendiri. Nah, sekarang makin relevan setelah kita lihat kontrak itu bahasanya masih belum belum fleksibel ya istilahnya. Ya. Nah, ini Ricardian juga cryptography, sign and verify ya, similar to blockchain. Bahkan meskipun dia digital document, dia readable to human text, human readable text. Teksnya bisa dibaca oleh manusia. Seperti kita baca tulisan apa namanya aturan aja atau hukum ya. Easy to understand by people, bukan hanya hakim, bukan hanya ahli hukum, ya, tapi juga readable to computer. Jadi keren, bisa dimengerti manusia dan juga bisa dimengerti oleh mesin. Ya, ya mungkin kita sekarang lihat banyak sekali perkembangan dari NLP, ini bisa membantu di sana ya, natural language processing. Nah ini mungkin contohnya ya, cara kerjanya. Anda bisa cek di apa ini, di gambarnya kurang besar kalau di gambar lebih besarnya di link ini ya. Nah, kalau kita lihat tadi dengan Ricardian smart contract yang diimplementasikan di blockchain, ya, kita akan lihat bahwa future dari smart contract itu luar biasa ya. Akan semakin simple, akan semakin mudah dibaca, akan semakin bisa menghandle transaksi yang semakin kompleks ya. Secara secara apa namanya, secara trennya uh, kita bisa bayangkan ke depannya smart contract itu akan cepat dan biayanya akan murah. Ya, sekarang masih termasuk mahal, apalagi untuk kontrak-kontrak yang kompleks. Ya. Begitu nanti speed and fee-nya low, maka kita bisa lihat akan ada perkembangan luar biasa dari eh, bertumbuhnya eh, decentralized application atau Web3. Jadi ekosistem Web3 itu sangat tergantung dari kemudahan smart contract. Ya, karena namanya peer-to-peer transaction, peer-to-peer interaction, itu harus pakai smart contract. Kalau smart contractnya masih masih susah, masih lambat, masih mahal, maka ekosistem itu tidak akan bisa tumbuh dan berkembang. Jadi itu salah satu problem sekarang. Ekosistem Web3 masih susah berkembangnya karena smart contractnya sendiri juga masih belum bisa diakses banyak orang dengan mudah. Ya. Dan yang kedua adalah finality. Finality itu kondisi finalnya, kondisi akhirnya yang dari awal kita jalankan sampai akhir itu cepat enggak, gitu ya. Walaupun blockchain itu beberapa blockchain sudah cepat, ya, biasanya kita butuh konfirmasi yang banyak sebelum transaksi itu bisa di irreversible, ya, dan user experience itu masih termasuk kurang saat ini. Nah, perkembangan di finality ini akan memungkinkan transaction bukan hanya terjadi sangat cepat, tapi juga finalized ya. Transaksinya itu cepat, finalisasinya juga cepat. Ini penting juga ya selain speed and low di tadi. Nah, yang penting lagi adalah saat ini banyak sekali blockchain. Nah, yang penting adalah inter-blockchain communication ya. Jadi kalau kita lihat banyak sekali platform blockchain dengan yang ada saat ini,
dan beberapa mungkin tidak bisa bekerja sama walaupun ada jembatannya, dikembangkan aplikasi untuk jembatannya, tapi sifatnya itu masih apa? Masih sekupnya masih kecil-kecil, ya. Nah, ini akan meningkat seiring dengan Web3 mature atau apa semakin matangnya Web3 dan blockchain akan berjalan di belakangnya Web3 secara invisible dan seperti yang saya ceritakan tadi akan terjadi interaksi smart contract antara different blockchain platform, ya. Saat ini orang kan kita nggak peduli ya tentang TCP/IP atau layer-layer OSI layer, tapi kita lihat kita masih peduli nih gimana cara cara interaksi antara blockchain satu dengan blockchain yang lain. Ya, kedepannya kita mungkin akan lihat itu sebagai suatu hal masa lampau ya. Nah, kita udah tahu pokoknya Web3 berjalan ya. Padahal di belakangnya semuanya bisa lancar karena different platform can talk together. Ini contoh smart contract. Ini ada apa namanya link ya. Bagaimana contohnya smart contract? Coba saya akan oh sorry, pointernya akan saya pilih menjadi eh, ini agak saya akan ganti jadi eh, visible aja. Nah ini ya, ini ada link ya. Nah, saya mungkin akan share. Nah, ini adalah Etherscan ya, ya. Etherscan, mungkin rekan-rekan lihat di sini Etherscan. Jadi Etherscan ini kita akan lihat contohnya ini adalah USDT ya, stablecoin ya, Tether nama lainnya ya, di mana satu Tether itu nilainya adalah 1 US dollar. Ya, dari Etherscan di minggu lalu mungkin Anda juga rubah-rubah, udah lihat-lihat ya. Kita bisa lihat transaksinya seperti apa, transaksi kondisinya seperti apa ya, dari siapa ke siapa ini ada semua di sini ya. Nah, dari transaksi itu kita juga pengen tahu stablecoinnya Tether itu kerjanya gimana. Harus ada kontraknya kan, karena dia mencantolkan satu Tether itu dengan 1 dolar. Nah, kontraknya di sini bisa dilihat ya. Ini terbuka, semua orang bisa lihat di sini ya. Lengkap ya, ini kontraknya. Dan auditnya seperti apa? Ya, ini ada audit reportnya. Ya, saya klik ini audit report ya. Nah, Anda bisa cek di sini eh, nama apa? Nama stablecoinnya, simbolnya USDT. Ini reportnya, apakah uang kita akan aman di sana? Ada isu ya, tapi tidak ada critical. Jadi termasuk aman lah ya smart contract-nya. Nah, itu adalah cara lihat kita mengenai smart contract ya, di tiap nama token, nama project, nama stablecoin, ya, nama NFT, dan itu semuanya ada ya. Anda bisa cari-cari nanti di Etherscan ya. Oke, saya kembali ke slide pertama. Ya, nah ini ya. Nah, kemudian Solidity ya, seperti yang ceritakan tadi, Solidity itu adalah object oriented programming ya. Memang sekarang mau nggak mau kalian masih harus melihat ya, karena ini sedikit teknikal ya, karena memang belum belum mudah walaupun ada Zeppelin tadi ya, ada Open Zeppelin tadi ya. Tapi paling tidak kalian tahu lah logikanya di dalam smart contract itu seperti apa ya. Kemudian Solidity itu adalah untuk implementasi smart contract di beberapa blockchain, tapi yang paling utama tentunya Ethereum ya. Dia didevelop oleh Paige Weisner, Beregazi ya, dan beberapa eh, kontributor dari Ethereum ya. Run dia di Ethereum Virtual Machine atau EVM yang kita diskusikan minggu lalu. Nah, Anda bisa cek ya, template-nya ada di Zeppelin.
ya. Contohnya template seperti ini kontrak ya. Misalkan Anda mau membuat ERC20 tadi kita ceritakan ya. Anda kasih namanya apa, simbolnya apa. Anda mau printin gimana? Apakah itu mintable, apakah dia burnable, apakah bisa di burn, dan lain sebagainya ya. Apakah bisa untuk food, dan ini adalah perintah-perintah yang Anda harus lihat di dokumennya. Nah, nanti hasilnya kalau Anda pilih-pilih di sini akan muncul di sini ya. Nah, ini kontraknya bisa Anda masukkan ke Remix ya, atau di sini langsung bantu kemudian ini open Remix ya di sini. Nah, nanti di Remix Anda bisa melakukan minting ya. Nah, itu mungkin sudah diajarkan juga oleh asisten di lab ya. Nah, bagaimana minting token di Ethereum? Nah, mungkin mungkin sudah ya, tapi mungkin Anda juga bisa mencoba dengan eh, apa namanya ERC20 tapi pakai Matic ya. Tokennya Matic ya, bukan ETH. Coba Anda lakukan di testnet yang namanya Faucet ya. Matic itu punya Polygon ya, blockchain yang namanya Polygon ya. Silakan nanti Anda coba-coba sendiri. Baik, begitu adalah kuliah kita hari ini materinya ya. Silakan dipelajari. Sampai ketemu lagi nanti di apa kuliah selanjutnya.